Hai teman-teman aku dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku doakan kabar kalian itu semakin sehat ya, dan semakin bertambah rezekinya dan bertambah-tambah usianya sampai tua putih ya teman-teman. Kalau sudah kaya raya tetap ya rendah hati, dan jangan lupa bersedekah kepada yatim piatu, panti asuhan gitu ya, atau di rumah sakit jompo gitu ya, atau di panti jompo gitu ya, ataupun tetangga-tetangga yang butuh pertolongan, betul-betul yang butuh pertolongan gitu ya, pakai prinsip aku gitu ya. Jadi aku doakanlah semoga apa yang aku ucapkan itu terkabul bagi kalian ya teman-teman yang menonton channel aku ini. Terima kasih sudah mampir channel aku, terima kasih yang sudah bergabung masuk aku sudah yang ini ya berlangganan, dan terima kasih yang bermampir mau ini ya bermurah hati berlangganan sama aku atau nyapret gitu ya. Oke teman-teman, aku ada di rumah adik aku gitu, di rumah kontrakan. Ini perjalanan hari pertama di rumah kontrakannya adik aku. Tapi sayang sekali ya, aku cerita sedikit ya. Ini rumah kontrakannya tidak luas gitu ya di dalam. Dia hanya seperti per kamar ya teman-teman. Tapi ini khususnya rumah tangga gitu ya, bisa campuran anak apa namanya, anak lajang gitu ya. Jadi sudah terlanjur adik aku pindah di sini ya teman-teman. Oh ya, aku cerita sedikit kenapa dia sih alasannya keluar dari rumah orang tua aku. Alasannya gini ya teman-teman, di rumah orang tua aku itu ya sering mati air. Di kota Medan ini ya tertarik kesulitan air sekarang ini ya, jadi sering mati air. Sementara adik aku itu kan harus banyak kebutuhan air gitu, karena kami itu sia-sia harus masa-masa apalah semua gitu ya. Jadi kami itu kan ramai di rumah, ada lajangnya gitu yang menikah. Jadi itu sementara ini kan adik aku numpang untuk berbisnis gitu ya kan, untuk membuat rancangan sayuran masa-masa gitu. Tapi karena itu kekurangannya air ya, dulunya air itu lancar, belakangan ini ya 2 bulan kami macet air gitu. Bukan kami juga yang mengalami, semua lingkungan tetangga gitu begitu. Jadi karena ini sangat mempengaruhi situasi kami mau masak-masak, jadi kami terpaksa ya ini ya berpikir panjang gitu ya. Jadi adik aku bertindak tegas dan cepat pindah rumah. Jadi rupanya kebetulan dia dapat rumah ini buru-buru dia dapat rumah ini, tidak ini ya istilahnya tidak sempat mencari rumah kontrakan yang ada kamarnya, ada dapurnya gitu ya, ada kamar mandinya. Ini terlanjur dia hanya kamar dan kamar mandi dalam doang gitu ya. Sebenarnya kamar ini cocoknya khususnya aja gitu ya, tapi sudah terlanjur ya. Ini teman-teman suasananya di dalam rumahnya hanya berkamar dan kamar mandi di dalam. Tapi itulah ya, kalau aku bantu adik aku nanti nih seperti inilah berantakan nih, kayak dilihat ya kayak berantakan gitu ya. Di kamar itu penuh semua bahan-bahan gitu ya. Ini adik aku udah selesai masak. Ini aku bantu adik aku tadi sempet potong sayur gitu ya. Jadi karena sudah selesai adik aku masak, aku jadi lapar gitu ya, makan siang gitu ya. Jadi aku mau ini ya teman-teman, menyelesaikan dulu sedikit lagi gitu ya. Jadi terpaksa aku mau makan dulu ya. Udah lapar ya, makan siang gitu. Ini ada sayurnya, sayur pahit itu aku suka banget. Ini ada apa ya, ikan cari di gulai gitu ya teman-teman. Pokoknya maknyus gitu ya. Jadi ini ada nanas juga ya, kami itu tidak lupa lalapan gitu ya supaya mencegah kolesterol. Jadi terpaksa dipotong nanas ya teman-teman. Aku hobi banget makan nanas gitu ya, untuk mencegah kolesterol gitu ya. Jadi seperti ini suasana di dalam kamarnya ya teman-teman. Udah 3 hari adik aku di sini ya. Jadi ini perdana aku hari pertama raja sayur gitu ya, karena adik aku butuh bantuan aku gitu ya, lumayan lah gaji harian gitu ya. Tapi sampingan aku beri karir hidup gitu ya. Ya mata karyawati tidak seperti dulu ya, bisa pendapatan penghasilan banyak gitu ya. Ini hasilnya sudah selesai ya teman-teman. Ini khususnya buat risol atau isi gitu ya, nanti mau dimasak sama di aku. Ini aku taruh dulu di luar ya teman-teman. Nah seperti ini ya suasana nanti di luar aku tunjukkan. Ini kebetulan yang mengambil gambar itu ya keponakan aku kelas SMP, anaknya adik aku ya kan. Jadi adik aku terpaksa masak sayur itu ya teman-teman. Nah seperti ini suasana di dalam ya teman-teman ya. Aku harus berhati-hati karena lantai itu ada basah juga ya. Jadi aku kamar mandi dulu mau ambil sesuatu gitu teman-teman ya. Jadi ini aku mau ngambil apa namanya, cucian beras gitu, apa namanya, periuk gitu ya, ember gitu ya, aku udah lupa. Jadi aku terpaksa ini ya harus berhati-hati jalan gitu ya.
supaya tidak ini ya, tidak jatuh gitu, karena lantai itu ada basah-basah gitu ya. Gimana lah ya, suasananya di dalam ini sempit banget. Tapi adikku udah terlanjur ya pindah sini, jadi dia nanya gitu, ada nggak tahu rumah kontrakan di situ ada kamar, dapur atau kamar mandi. Nanti aku cek memang ada sih di situ, cuman adikku nggak mau dari orang tua gitu, dia agak maunya agak lumayan jauh gitu sedikit ya. Ini aja rumah kontrakannya nih ya, kamar ini kan agak lumayan jauh gitu ya, tapi kelebihannya dekat gereja gitu ya, usul Kristiani gitu ya. Jadi aku memasukkan ikan yang sudah digulai gitu ya, atau ikan ya, aku udah lupa tadi ya. Pokoknya ini sudah dimasak, aku makan dulu ya teman-teman ya, aku makan dulu. Tapi aku langsung ini ya, simpan dulu ya. Ini aku mau bawa pulang ke rumah ya teman-teman, karena aku nggak masak di rumah, jadi aku minta lauk menunya milik adik aku, jadi aku bawa ke rumah ya gitu teman ya, untuk makan sore nanti ya teman-teman. Aku simpan, jadi aku tambahkan lagi air ya teman-teman ya, karena kepedasan keponakan aku, jadi dia gak mau pedas-pedas gitu ya. Ya gimana ya, aku sama dia aku suka makan pedas-pedas, tapi keponakan aku ini lidahnya tidak suka pedas-pedas gitu ya, pedas-pedas sangat gitu ya. Jadi terpaksa ditambahkan lagi air, dimasak lagi gitu ya, supaya jangan kepedasan. Keponakan aku itu sudah SMP, anak adik aku itu ya, semata wayangnya adik aku gitu ya. Ya gimana lah, aku garis tua belum nikah ya, jual RT gitu ya. Oke, aku makan siang dulu ya teman-teman, sebelum aku lanjutkan pekerjaan aku suka banget nih sayur lalapan, sayur pahit gitu ya teman-teman, dicampur lagi nenas maknyus lah gitu ya teman-teman ya. Jadi aku nanti campur nenas, aku langsung mau makan gitu ya, aku udah lapar banget gitu ya teman-teman ya. Ya seperti inilah keadaan situasi kalau sudah terlanjur pindah ya teman-teman ya. Jadi aku makan ikan nasi lagi nih teman. Pokoknya masakan adik aku istimewa banget lah hari ini ya, makan siang gitu ya. Ya seperti inilah ya, walaupun kita apa namanya sibuk-sibuk dengan usaha pekerjaan gitu ya, tapi kita tidak lupa makanan yang enak ya teman-teman ya, seperti ini masakan sendiri. Oke, aku makan siang dulu ya teman-teman, sebelum melanjutkan pekerjaanku ya. Aku harus fokus dulu dengan makan siang dulu supaya tenaga itu masih ada lagi, karena kalau kita kurang energi gitu ya, lemas banget gitu ya, kayak gak semangat atau gak mood gitu ya untuk ngerjain sesuatu gitu teman. Jadi aku makan dulu, pokoknya aku harus ini ya, ada tenaga gitu lagi ya teman-teman ya. Aku harus ada tenaga supaya aku semangat merajang-rajang sayur gitu ya teman-teman, seperti biasa aku lakukan di rumah mertua aku ya teman-teman. Ini hari pertamanya aku mengerjakannya di rumah kontrakan milik adik aku gitu ya teman-teman. Jadi adik aku senang banget ya tinggal di rumah ini ya, walaupun per kamar, alasannya airnya kencang gitu, air sanyo gitu ya. Ya itulah, disayangkan sekali ya teman-teman, di rumah mertua aku itu 2 bulan ini ya teman-teman, air nggak lancar ya. Tirta Nadi nggak tahu ya, di kota Medan ini pusaran Tirta Nadi itu ya membuat kesulitan daerah Semeraja di Medan, airnya ini ya merosot gitu ya teman-teman. Jadi aku harus menahan diri ya teman-teman. Oke, aku mau bikin kopi dulu ya, kopi mix ya teman-teman, aku sama adik aku gitu ya. Jadi aku melanjutkan pekerjaan, tapi sebelumnya aku mau bikin kopi dulu tuh ya teman, minum kopi mix gitu ya, supaya aku jangan ngantuk ya. Ini termosnya baru dibeli adik aku, karena dia terpaksa masak air teh gitu ya, biasanya pesan aku, karena botol aku itu tinggal di rumah orang tua aku, jadi terpaksa dia mengalah harus ini ya, memang itu milik aku botol aku itu ya, jadi terpaksa dia masak gitu, tapi lebih bagus sudah dimasak gitu teman ya. Jadi dia beli termos baru ya, supaya tidak ini lagi pindah-pindah rumah gitu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan lah kami semua ini saudara-saudara, masuk aku semua saudara-saudara aku punya rumah masing-masing gitu ya, rumah sendiri ya, rumah sakit itu teman. Begitu juga dengan saya gitu ya teman-teman ya. Jadi begitulah keadaan kami ya teman-teman semua, tidak mempunyai rumah permanen gitu ya. Jadi kita itu masih numpang-numpang di rumah tua aku, kecuali abang aku nomor 1 nomor 2 sudah punya rumah sendiri gitu teman-teman ya. Tapi kalau kami pihak perempuan semuanya belum ada rumah sendiri ya, masih kontrakan gitu ya, kecuali aku itu masih belajar dengan abang aku nomor 3 dan adikku cowok dan cewek belum nikah gitu ya, belum bisa beli rumah gitu ya. Tapi sebagian juga yang di aku dari rumah tangga sudah ini ya, udah bisa mampu kontrak sendiri walaupun belum bisa beli rumah sendiri gitu ya. Oke, aku melanjutkan lagi
masukkan sayur-sayur ini ya di tahu ya teman-teman ya. Jadi harus dimaklum ya kalau kamar ini terlalu kecil, masuk aku kurang lebar gitu ya, kurang luas. Ya harus berjuang lah untuk ini ya, berkarya gitu sebagai youtuber pemula ya teman-teman ya, supaya ridho aku itu terwujud, bisa suatu hari bisa membeli rumah sendiri, kendaraan pribadi sendiri ya teman-teman ya. Karena kita itu sama munafik ya teman-teman, hidup tanpa rumah milik sendiri gitu susah banget ya, apalagi kontrak-kontrak ini kan biaya rumah kontrak per bulan mahal gitu ya teman-teman, apalagi bertahun. Setiap tahunnya pasti akan naik-naik gitu ya. Jadi saya sangat disayangkan sekali kalau uang itu disia-siakan, tidak ditabung untuk keinginan kuat untuk membangun rumah gitu, beli tanah gitu ya teman. Mudah-mudahan adik aku suatu hari bisa beli rumah sendiri atau beli tanah dan bangun rumah gitu teman ya. Oke, aku mau lanjutkan lagi pekerjaanku. Ini tahunnya sudah diisi semua ya teman ya. Jadi sekarang aku akan bantu adik aku mau bikin sayur ke tahu gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau isikan air ke periuk ini ya teman. Aku mau masak nasi gitu ya, masak nasi di danda. Tapi sebelumnya nasi itu aku masak dulu di kuali, aku aduk-aduk gitu kering supaya aku bisa nanti panaskan lagi di dandang gitu. Nah seperti ini ya teman-teman, halamannya terasnya berantakan gitu, jadi aku harus bersihkan dulu, rapi-rapi dulu sebelum aku mau melanjutkan pekerjaan yang lain gitu teman-teman ya. Oke, aku mau meletakkan ini ya tutup dandang ke periuk ini teman-teman ya. Ini bersih ya teman-teman, jadi aku tinggal mau cuci beras, aku cuci nanti beras itu, jadi aku letakkan di dalam kuali gitu ya, atau pelanga gitu teman-teman ya, karena aku masak nasi di kuali gitu teman-teman. Nah ini aku mau buka plastiknya dulu, aku mau cuci beras gitu teman-teman ya. Nah seperti ini aku letakkan di kuali berasnya. Jadi biasanya aku tuh cuci beras di apa ya, di ember kecil gitu, tapi kali ini aku cucinya di apa ya, di kuali gitu ya, sekalian ya masaknya di kuali gitu ya. Ini kita masak dulu di kuali, kita diaduk-aduk gitu sampai kering, supaya sebelum kita masuk ke dada biar dia masak dulu ya, setengah matang gitu ya teman-teman ya, seperti aku lakukan biasa di rumah mereka orang tua aku gitu ya. Jadi aku cuci dulu seperti ini ya teman-teman. Ini cuci sekali aja supaya vitaminnya itu jangan hilang gitu teman. Kalau nasi goreng itu kan harus enak, wangi gitu ya. Ini karena berasnya yang cantik, yang wangi gitu ya teman-teman ya. Jadi aku lumat-lumat dulu biar keluar dulu apanya itu, kotoran-kotoran itu, tapi sekali aja cuci ya supaya jangan hilang vitaminnya. Oke, aku masih mengaduk-aduk gitu ya teman-teman ya, sebelum aku lanjutkan kembali pekerjaanku. Oke, aku mau ambil ya teman-teman ya, aku mau masak nasi dulu nanti. Ini adik aku lagi sibuk ya dengan dunia risolnya ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah aku mengangkat belangganya gitu ya. Jadi aku pelan-pelan jalan karena ada sebagian ini lantai licin gitu teman ya. Jadi kalau tidak hati-hati aku bisa jatuh gitu teman. Jadi harap dimaklum ya, kamarnya ini seperti ini ya, di suasana di dalam ya. Jadi tidak ada ruang tamu gitu ya, hanya tembus kamar gitu doang gitu ya. Jadi aku sudah nyalakan api kompor, aku menunggu nasinya agak ini ya gitu ya, karena aku gak bisa lama tinggalkan beras itu lama-lama gitu ya. Masa aku gak boleh tinggalkan bang itu lama, nanti bisa hangus gitu ya teman-teman. Jadi terpaksa aku gosong apa namanya, diaduk-aduk gitu ya. Jadi ini adik aku lagi sibuk dengan dunianya ya. Seperti ini ya, sibuk mengapai risol gitu ya teman-teman. Oke, inilah seperti inilah teman-teman ya. Nah aku lagi mau menggoseng ini teman-teman ya, berasnya mau tiang-tiang gitu ya. Nah seperti ini suasana di luar, pemilik rumah kontrakannya ada sana gitu ya. Nah seperti inilah suasana rumah kontrakan adik aku ya, berkamar gitu ya teman-teman ya. Jadi dia terpaksa masak di luar gitu, di teras. Nah karena di dapurnya itu tidak ada ya, jadi dapur terpaksa di teras gitu ya. Jadi kita masak di teras gitu ya, kompornya dibuat memang agak lumayan lebar luas gitu ya, terasnya gitu teman-teman, berkeramik lagi. Tapi ya seperti inilah risikonya ya kalau yang ngontrak berkamar gitu ya, nggak ada ruang tamunya kayak kan. Jadi seperti ini kita harus siang-siang sampai sore repot gitu ya. Pokoknya semuanya itu apa namanya, berserakan gitu ya. Ya seperti inilah berserakan ya teman-teman ya. Jadi begitulah keadaan kalau kita udah mau ini ya, buru-buru gitu ya cari-cari rumah kontrakan. Tapi sebenarnya dia mencari rumah kontrakan buat saya ya, adik aku gitu ya, dia terlebih dahulu mendapatkannya. Kalau seandainya dia sabar gitu, aku bantu dia, kita pasti cari dapur rumah kontrakan yang ada ruang tamunya, ada kamarnya gitu ya, ada kamar mandinya, tapi sudah terlanjur. Nah seperti ini ya
di depan aku ya. Jadi samping itu ada kamar juga ya teman-teman ya. Jadi itu di samping kamarnya itu kosong gitu teman-teman ya. Jadi suasananya di dalamnya seperti inilah. Oke, ini ada sampah, ini seperti inilah keadaannya ya. Jadi kayak gimana ya aku bilangnya, kayak rumah kos-kosan anak aja gitu ya, tapi ini bisa digunakan untuk yang rumah tangga gitu ya, karena terdesak gitu. Jadi aku teringat seperti Jakarta rumah susun, cuma perbedaannya di kalau sini tidak banjir ya teman ya. Nah seperti ini ya, rumahnya besar kan, dan itu di mana-mana itu kamar gitu teman. Nah kalau kita menuju ke kamar kos adik aku itu seperti ini lah ya di depannya ya, banyak barang-barang berserakan gitu, tapi itu semua diperlukan. Ini nanti kulkas itu ya, kulkas yang ada kaca itu akan mau dijual gitu teman, karena nggak mau tempat, terpaksa nganggur, jadi daripada nganggur dijual gitu ya. Jadi ya gimana ya, sudah resiko pindah ya kata teman ya, jadi terpaksa dijual gitu ya teman. Ini aku lagi mau goseng-goseng berasnya ya teman, aku goseng sampai kering gitu ya teman ya, supaya beras ini jangan terlalu apa namanya istilahnya, jangan ada air-air gitu ya. Jadi ini sudah kering gitu ya, jadi aku tutup gitu ya, aku masukkan ke apa tadi ya, ke dandang gitu ya. Nah ini semua udah sangat berserak gitu. Ini aku mau bantu adik aku ya bikin risol gitu teman-teman ya. Jadi aku belum selesai pekerjaanku, jadi aku bikin risol ya teman-teman. Nah seperti ini aku bantu adik aku bikin risol gitu ya. Jadi aku percepatkan durasinya, temponya gitu, volume videonya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak bosan aku lihat aku gini ya, karena aku tidak bikin suara gitu ya, aku mereview gitu ya. Jadi teman-teman jangan patah semangat ya, kalau seandainya di situ ada pekerjaan lain jangan patah semangat ya, seperti aku melakukan pekerjaan seperti ini ya, bantu-bantu aku. Nah inilah risolnya teman, ini yang sudah kami selesai kerjakan sebagian ya risolnya. Nah ini adik aku lagi ngerjain risol seperti ini, dia cara buatnya risol ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham ya dunia bisnis kuliner seperti gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita anggap seperti mata pencarian menetap permanen gitu ya teman-teman ya. Jadi aku di sini hanya membantu adik aku karena aku orangnya susah gitu ya. Jadi lumayan lah kejarian. Ini adik aku lagi ngantuk banget ya. Sekarang dia sudah lelah gitu, bayangkanlah dia pergi jam 3 subuh, ini pulang siang, belum sempat tidur siang, kadang tidur gitu aja sebentar 5 menit, setengah jam, tapi melanjutkan lagi bekerja siangnya itu sangat melelahkan gitu ya. Sudah termasuk hebat tadi aku ini, sudah tahan banting gitu ya, tidur siang yang nggak sempat cuma setengah jam, kalau tidur malam berapa jam lagi gitu teman ya. Jadi begitulah dunia bisnis kulineran selama pagi gitu ya, resikonya tidurnya kurang puas gitu ya teman-teman ya. Jadi ini aku udah selesaikan pekerjaan risol gitu teman. Jadi sisa-sisa sayur ini ya aku masukkan ke piring gitu ya. Jadi nanti sisa-sisanya ini mau dimasukkan ke kulkas gitu ya, masih bisa digunakan untuk besok gitu harinya gitu teman. Jadi ini aku masukkan, aku taruh ke kulkas gitu teman ya. Jadi sebelumnya aku sisihkan dulu gitu ya. Oke, aku mau rapi-rapiin ya, beres-beresin. Ini berantakan semuanya, udah selesai pekerjaannya, udah selesai semua lah gitu. Ini nasi sudah masak, sudah selesai ya, udah bersih ya. Aku udah selesaikan pekerjaanku. Jadi aku tidak sempat merekam semua karena aku mau fokus. Kebetulan aku tidak membawa tiang kamera handphone gitu ya, jadi aku gak bisa merekam, aku lagi nyapu ngepel gitu ya, tapi aku dibantu adik aku mengepel gitu ya. Nah seperti ini ya hasilnya kalau sudah selesai pekerjaannya, udah dikepel bersih wangi gitu ya. Cuma perbedaannya, kekurangannya di sini tidak ada ruang tamu ya teman-teman, hanya khusus kamar doang gitu ya. Tapi kita jadi ladang bisnis gitu ya teman-teman. Di sini dia suka karena airnya lancar, udah gitu kencang gitu ya. Jadi kita puas sama kayak airnya, karena untuk kebutuhan seperti kita bisnis kuliner gitu ya, meracik sayur, masak ini harus kita cuci gitu. Kalau di rumah sama di orang tua aku itu 2 bulan ini mati air terus gitu. Kalau hidup pun air tetes-tetesan, jadi kita sulit kali ya mencuci sayuran, cuci cabai apa itu susah ya. Kita mau mandi aja susah, harus numpang-numpang gitu ya. Tapi aku tetap bertahan tinggal di rumah orang tua aku ya teman-teman.